Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, di Bonceng suaminya seorang ibu meninggal tertabrak truk di Jalan Raya Kelapa II, Tangerang, Banten. Motor korban terjatuh saat hendak menyalip truk tersebut. Suami korban histeris dan nyaris jatuh pingsan. Pria pengendara motor ini syok hingga nyaris pingsan mengetahui istrinya yang dibonceng tewas tertabrak truk di Jalan Raya Kelapa II, Tangerang, Banten. Korban sempat terseret sejauh 7 meter dari lokasi kejadian hingga tewas dengan luka parah di bagian kepala. Suami dan anak korban yang berusia 4 tahun selamat. Menurut saksi, peristiwa berawal saat motor yang dikendarai Pasutri ini melaju dari arah Legok menuju Kelapa II, Tangerang. Motor korban terjatuh saat berusaha menyalip truk tanah di depannya. Jatuh di sini tuh, ke sana keseretnya. Lebih kurang ya 7-6 meter keseretnya ke sana. Motor dari arah mana? Tetap, bareng di sini. Dari arah Lego. Kiri ya, di Legok duluannya, mobil juga di Legok, motor di Legok. Karena di depan ini udah sempit, dia paksain, ya udah istrinya kena. Supir truk tanah dibawa ke Polsek Kelapa II untuk dimintai keterangannya, sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Seorang istri disiram minyak goreng panas oleh suaminya sendiri karena suka main TikTok. Tragis, korban dianiaya saat sedang tidur. Padahal korban bermain TikTok untuk mempromosikan pakaian yang dijualnya. ER mengalami trauma berat akibat luka bakar di sejumlah bagian tubuhnya setelah dianiaya sang suami. Wanita 27 tahun ini disiram minyak goreng panas saat sedang tidur. Pemicunya pelaku kesal dan cemburu karena korban sering bermain TikTok. Padahal korban beralasan bermain TikTok untuk mempromosikan pakaian yang dijualnya. IR harus menghidupi 2 anaknya karena sang suami sudah 1,5 bulan menganggur. Kadang untuk promosi jualan baju, itu pun bukan, kadang wajah aja yang yang bukan yang lain, bukan yang itu. Terus suaminya marah? Cemburu. Cemburunya kenapa? Gini cemburunya ya, emang dasar orang cemburu kan, semuanya. Selama 10 tahun menikah, pasangan suami istri ini kerap bertengkar. Pelaku juga pernah mengancam akan membunuh korban. Namun korban enggan berpisah demi alasan kedua anaknya. Sang suami kini kabur diburu polisi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Seorang wanita hamil 5 bulan ditemukan tewas di kamar mandi rumahnya di Batang, Jawa Tengah. Curiga dengan kematian korban yang dinilai tak wajar, keluarga meminta jasad korban divisum. Wanita ini terus menangis melihat tubuh Siti Anisah, anaknya terbujur kaku di kamar jenazah RSUD Kalisari, Batang, Jawa Tengah. Korban Anissa yang sedang hamil 5 bulan ditemukan tewas di kamar mandi rumah saudaranya di Desa Terban, Kecamatan Warung Asem. Sang suami tidak berada di lokasi kejadian. Pasangan yang baru menikah 6 bulan itu sejak 10 hari lalu tinggal di rumah saudaranya. Suami korban mengalami depresi jika menetap di rumah orang tua ataupun mertua. Curiga kematiannya tidak wajar, orang tua korban meminta agar jasad korban divisum tim medis RSUD Kalisari untuk memastikan penyebab kematiannya. Di mana Pak itu Pak? Di kamar mandi. Kamar mandinya siapa namanya? Di kamar mandinya siapa? Nggak tahu itu di rumah siapa, saya nggak tahu. Itu korban menginap di situ udah berapa Sudah hari? 10. Kalau pembunuhan saya mau tuntut. Tidak terima ya? Saya tidak terima, saya tidak terima. Itu korban masih Saya tidak hamil, terima, masih hamil. Berapa bulan Pak? Polisi masih mengumpulkan keterangan saksi untuk memastikan penyebab kematian korban. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Seorang pelajar SMA ditemukan tewas mengenaskan di sawah di Goa, Sulawesi Selatan. Didapati luka tusuk di perut korban.
Warga digegerkan dengan penemuan jasad seorang remaja di tengah sawah di Bajeng, Goa, Sulawesi Selatan. Kondisi korban mengenaskan dengan luka tusuk di bagian perutnya. Identitas korban diketahui adalah MA, siswa SMA berusia 17 tahun, warga desa Panyangkalang. Petugas yang melakukan olah TKP mendapati bercak darah di sejumlah lokasi. Handphone dan sepeda motor korban pun ditemukan di sekitar lokasi kejadian. Luka yang untuk sementara hanya di perut, satu luka di perut, karena setelah kami olah TKP langsung korban dibawa ke Puskesmas Bajeng untuk dilakukan. Jasad korban dibawa ke Puskesmas Bajeng untuk divisum. Polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk mengungkap pelaku dan motif dari pembunuhan ini. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 bandar judi online atau togel di kawasan Duta Mas, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Sempat terjadi perlawanan saat petugas melakukan penggeledahan di lokasi penggerebekan. Pelaku tak bersedia diperiksa petugas. Video amatir merekam aksi perlawanan saat polisi menggerebek salah satu warung yang dijadikan tempat bertransaksi judi online. Pelaku dan sejumlah rekannya menolak dan berupaya menghalangi penangkapan. Di sini ini sampai ada yang info gitu, saya mau tahu orangnya. Tahu? Berbekal surat penangkapan, kedua pelaku LPK alias AL dan RS alias AS yang merupakan bandar judi online ini dibekuk di kawasan Duta Mas, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Keduanya hanya bisa terdiam saat petugas memberikan keterangan dari pengungkapan kasus ini. Polisi memastikan penangkapan ini dilakukan sesuai prosedur. Bahwa ketika akan dilakukan pemeriksaan, teman-teman tersangka itu berusaha mengintimidasi petugas dengan memaki-maki dan berteriak-teriak, ya. Nah, itulah peristiwa itu sempat divideo oleh salah satu temannya bahwa itu adalah peristiwa penanganan kasus judi online yang mendapatkan perlawanan atau upaya menghalang-halangi oleh rekan-rekan tersangka. Dari kasus ini, polisi masih mengembangkan untuk mencari pelaku perekam dan pembuat video yang menjadikannya viral. Pelaku bakal dijerat dengan Undang-Undang ITE tentang penyebaran informasi bohong. Terkait dengan video yang diedarkan itu, yang dengan narasi tidak sesuai sebenarnya, atau yang sudah kita kenal sebagai berita hoax, kami akan melakukan tindakan hukum terhadap para pelaku yang membuat maupun mendistribusikan dengan maksud untuk menyebarkan berita bohong. Sementara kedua pelaku bandar judi online ini dikenakan pasal 303 KUHP dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan 2 unit handphone yang di dalamnya terdapat percakapan tentang transaksi judi online. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, maraknya pencurian sepeda motor meresahkan warga Lampung. Para pelaku mencari sasaran motor di pemukiman dan cepat berpindah tempat untuk menghilangkan jejak. Lalu siapa pelakunya? Berikut pengejaran tim gabungan Reskrim Polsek Sukarame menangkap komplotan bandit motor. Berawal dari informasi si korban melaporkan kepada Babin kita bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian kendaraan di teras rumahnya. Nanti saya akan langsung lapor ke Kapolsek dan akan segera ditindaklanjuti. Terima kasih Pak, informasinya Pak Babin Kaptimas. Selamat malam. Tetap kalian jaga situasi tetap kondusif, koordinasi dengan para babin. Kita langsung olah TKP sampai ciri-ciri detailnya kita tanyakan, dan memang ada yang menjadi pegangan kita di lapangan dari ciri-ciri teknik-teknik para pelaku dalam melaksanakan aksi itu.
kita lihat alur yang disampaikan oleh si korban itu tidak ada terburu-buru. Ya, saya menganalisa bahwa pelaku ini pemain lama. Pelaku 2 orang, bisa lebih bisa kurang, tapi minimal 2 yang Nah, itulah wilayah Sukarame. Di sini banyak kontrakan dan banyak sekali kendaraan-kendaraan lalu lintas, baik datang dan pergi. Tentunya di sini cukup menjadi riskan para pelaku bisa hadir. Berarti untuk opnal pastikan koordinasi dengan jajaran setempat, baik dengan Polres maupun jajaran Polres. Gimana, Ki? Ada perkembangan? Belum Dan dari kita sisi dan Tirtayasa sampai Insinyur Stami, ya. Kami belum menemukan ciri-ciri pelaku tadi, Komandan. Kita lanjut, Komandan. Ya. Yang pasti selama proses penyelidikan itu banyak beragam ya, kendala, baik itu dalam segi pengungkapan, dan tidak bisa menutup kemungkinan terkadang kita sudah mengetahui siapa pelakunya, karena ini yang kita tangkap ini manusia, punya kaki, tidak mudah untuk melakukan penangkapan, kecuali memang pelaku-pelaku yang sudah rentan kita ketahui database-nya, kemudian kita ketahui alamatnya maupun sindikat-sindikatnya. Kalau bisa kita lakukan penyekatan, mudah-mudahan tidak sampai besok pagi ini akan bisa kita lakukan penangkapan ya. Karena kita ketahui kalau ini pemain lintas timur, pasti dia langsung membawa kendaraannya keluar dari kota. Kita melakukan pengejaran, demikian. 86, pastikan lakukan penyekatan, langsung dibagi opsional, mudah-mudahan pelakunya tidak salah. 86, pelakunya. Pelaku melintasi wilayah Tanjung Bintang. Kemudian kita lakukan penyergapan bersama-sama dengan tim opsional. Kita amankan satu pelaku. Setelah kita amankan dan betul kendaraan itu masih dikuasai oleh pelaku. Ya. Pada saat dikuasai oleh pelaku, kita juga mengamankan dari si pelaku ada kunci T. Kita bawa ke komando, dan dari interogasi dia mengatakan rekannya melarikan diri ke wilayah timur. Anggota sampai mana Pak? Ini alat siapa nih? Punya Joni Pak. Hah? Yang jabung Pak. Punya kamu, punya siapa? Punya Joni. Kok sama kamu? Punya Joni Pak. Ya kok kenapa sama kamu? Ya saya tinjak Pak. Jawab yang benar. Tinjak sama Renal Pak. Hei, jawab yang benar. Kita langsung kembali ke komando, nanti kita akan hubungi langsung polsek setempat. Mudah-mudahan bisa kita lakukan pengejaran karena sudah di luar wilayah hukum kita. Cara kamu maling motor itu gimana caranya? Nah, saya nunggu di depan Pak, berdua turun Pak. Berdua turun. Ya, apa namanya? Dan satu lihat orang, satu nyetek. Oh berarti kamu gambar dulu ya, situasi dulu ya, kamu baca situasi dulu ya gitu ya? Iya Pak. Penting. Sebenarnya siapa? Target yang kamu curi itu siapa? Perempuan atau motor lagi parkir atau gimana? Perempuan, rumahan Pak. Rumah? Ya Pak, tempat jalan Pak. Modus yang pertama yang beberapa pengungkapan kita perhatikan, ini selalu ada makbar kalau bahasanya, mengamati, menggambar dulu, dan rata-rata selalu mencari lokasi-lokasi kos-kosan. Nah ini menjadi sarang yang paling empuk bagi para pelaku untuk mencari sasaran.